Hai semuanya, pada video kali ini kita akan bahas seputar pengantar matematika diskrit. Tunggu, matematika diskrit. Matematika itu bukannya ilmu pasti ya. Diskrit itu kan artinya dia terpisah-pisah, sendiri-sendiri, tidak terhubung. Apakah bisa kata diskrit disandingkan dengan kata matematika? Bisa dong. Lalu apa sih itu matematika diskrit? Nah, di video kali ini kita akan bahas ya seputar matematika diskrit. Untuk yang sudah tahu, mari kita belajar sama-sama. Untuk yang belum tahu, mari kita belajar juga ya. Kita mulai dari dasarnya dulu supaya lebih mudah dipahami. Seperti biasa kita sharing ya. Mari kita belajar beredukasi bersama Mutiara. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas, yaitu pengantar matematika diskrit. Mari kita simak sama-sama. Pertama-tama yang harus kita pahami yaitu apa sih itu matematika diskrit dan apa ya sih yang dimaksud dengan kata diskrit sendiri. Nah, kata diskrit di sini kita akan sandingkan dengan konsep matematika. Bila mana kata diskrit itu disandingkan atau diibaratkan sebuah objek, maka objek tersebut bisa bersifat diskrit jika terdiri dari elemen yang terpisah atau bahasa Inggrisnya distinct secara individual atau elemen-elemennya tidak berkesinambungan atau unconnected. Contohnya apa? Himpunan bilangan bulat ya, atau integer kalau dalam sebuah tipe data. Lawan kata dari kata diskrit apa? Yaitu continue atau menerus atau continuous. Contohnya apa? Misalnya himpunan bilangan real ya. Diskrit versus continue. Nah, kalau kita ibaratkan dalam sebuah kurva, nah kita lihat di sini ada titik-titik dan juga ada garis yang menghubungkan satu titik dengan titik yang lainnya. Kalau kita lihat arahnya ke sini ya. Nah, ya. Nah, untuk kurva mulus itu adalah himpunan yang menerus karena dia akan menerus kurvanya. Ya. Nah, itu adalah himpunan menerus atau continue. Kalau yang diskritnya itu adalah atau himpunan diskritnya itu adalah titik-titik yang ada pada tiap kurva. Jadi dia tidak berubah. Dia satu-satu gitu ya. Jadi walaupun tidak ada garis, dia nilainya akan tetap di situ. Jadi, matematika diskrit itu adalah cabang matematika yang mengkaji objek-objek yang terpisah secara individual satu sama lain. Lawannya adalah matematika menerus atau continuous matematik, yaitu cabang matematika dengan objek yang sangat mulus atau smoothie, termasuk di dalamnya kalkulus. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang pernah belajar kalkulus, itu ada materi seputar turunan, integral. Nah, itu kan turun ya, ada turunannya gitu. Nah, kalau diskrit tuh enggak, bedanya itu. Kita ambil sampel ya. Contoh yang pertama adalah komputer digital. Dia bekerja secara diskrit. Informasi yang disimpan dan dimanipulasi oleh komputer adalah dalam bentuk diskrit. Maksudnya dimanipulasi itu seperti apa? Manipulasi data itu berupa tambah, ubah, hapus gitu ya. Itu termasuk dalam manipulasi data ya. Edit gitu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh lainnya dalam kamera digital. Dia menangkap layar itu dalam bentuk analog, lalu direpresentasikan dalam bentuk diskrit berupa kumpulan piksel atau grid ya. Setiap piksel adalah elemen diskrit dalam sebuah gambar. Kita lihat di sini ada gambar masjid di sebelah kiri ya. Nah, ini ada tampilan hasilnya. Tapi kita juga bisa kamera disediakan menu grid ya atau garis-garisnya ya. Nah, ini adalah grid, ini adalah tiap titik yang ada itu adalah pikselnya. Pikselnya itu adalah diskritnya. Makanya jika kamera kalian itu memiliki nilai piksel yang tinggi atau berapa megapiksel, jadi karena semakin tinggi berapa megapikselnya biasanya gambarnya makin jelas ya, atau bahasa sekarangnya makin bokeh ya, makin bagus gitu ya. Karena dia si kotak-kotak kecilnya itu makin rapat dan kerapatannya itu saat di zoom out dia gambarannya zoom in, dia gambarnya nggak pecah, dia tetap jelas gitu gambarnya. Selanjutnya kita akan bahas kenapa sih kita harus mempelajari matematika diskrit. Kalau dalam dunia perkuliahan ini ada beberapa alasan ya. Pertama yaitu mengajarkan mahasiswa untuk berpikir secara matematis ya. Yang pertama mampu
mengerti argumen matematika. Yang kedua adalah mampu membuat argumen matematika. Jadi bukan hanya mengerti, tapi dia juga dapat membuat argumen matematika. Contohnya, misalnya di sini ada jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Akibatnya, untuk sembarang graf G, banyaknya simpul berderajat ganjil selalu genap. Maksudnya ini gimana? Nanti ini kita bahas di topik seputar graf ya, jadi stay tune di channel ini. Yang kedua adalah mempelajari fakta-fakta matematika dan cara menerapkannya. Contohnya apa nih? Kita ambil sampel misalnya Chinese Remainder Problem. Pada abad pertama, seorang matematikawan Cina yang bernama Sun Tzu, mohon maaf ya kalau pronansi kurang tepat, mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Pertama yang ditanyakan adalah tentukan sebuah bilangan bulat yang bila dibagi dengan 5 menyisakan 3, bila dibagi dengan 7 menyisakan 5, dan bila dibagi 11 menyisakan 7. Gimana tuh cara itu? Nah, di subtopik matematika diskrit ada seputar teori bilangan, nanti kita bahas di sini ya. Yang ketiga adalah matematika diskrit memberikan landasan matematis untuk kuliah-kuliah lain di informatika seperti apa? Algoritma, struktur data, basis data, otomata dan teori bahasa formal, jaringan komputer, keamanan komputer, sistem operasi, teknik kompilasi dan sebagainya. Ya, jadi memang mata kuliah ini atau bidang ini merupakan bidang yang sangat krusial dan harus dipahami, terutama memang mahasiswa yang kuliah di bidang IT. Kalau matematika diskrit itu bisa diibaratkan matematika khasnya informatika ya. Tapi nggak menutup kemungkinan beberapa bidang keilmuan juga belajar ya mata kuliah ini, ada di jurusan sistem informasi atau ilmu komputer atau materi seputar keilmuan bidang IT biasanya sih beberapa belajar ya, karena penggunaan matematika diskrit ini juga banyak digunakan di dunia di beberapa sektor yang ada di kehidupan kita. 5 pokok kuliah di dalam matematika diskrit. Yang pertama adalah penalaran matematika atau matematika reasoning, yaitu mampu membaca dan membentuk argumen matematika. Ini topiknya seputar logika ya. Yang kedua adalah analisis kombinatorial atau kombinatorial analisis, yaitu dia mampu menghitung atau mengenumerasi objek-objek ya. Ini di sini materinya seputar kombinatorial ya. Contohnya kayak permutasi, kombinasi dan lain-lain. Yang ketiga adalah struktur diskrit. Sorry kalau ada typo sedikit. Sini ada mampu bekerja dengan struktur diskrit. Yang termasuk diskrit itu contohnya kayak himpunan, relasi, permutasi, kombinasi, graf, pohon, finite state machine dan yang lain-lain. Yang keempat adalah berpikir algoritmik. Jadi dia mampu memecahkan persoalan dengan menspesifikasikan algoritmanya. Materi yang dibahas di sini di apa? Pada sebagian besar mata kuliah ini dan kuliah algoritma struktur data. Jadi nanti kita akan bahas ya seputar algoritma ini ya. Dan yang kelima adalah aplikasi dan pemodelan, yaitu mampu mengaplikasikan matematika diskrit pada hampir setiap area bidang studi dan mampu memodelkan persoalan dalam rangka problem solving skill. Di sini materinya seputar pada sebagian besar kuliah ini ya. Bahasan lebih lengkapnya saya sertakan link di description box yang berisi link YouTube ini ya. Kenapa saya sertakan di sini? Karena kalau untuk video portrait itu durasi waktunya terbatas. Jadi saya sediakan link berupa landscape supaya penjelasannya lebih detail dan mudah dipahami oleh teman-teman semuanya. Silahkan diklik link deskripsi di bawah untuk pembelajaran lebih lanjut. Oke, itu aja pembelajaran seputar pengantar matematika diskrit. Jangan lupa diikutin terus ya videonya supaya belajarnya lebih paham dan lebih mudah dimengerti. Oke, sampai jumpa. Salam edukasi. Bye-bye.